di mana dia juga sudah menikah 3 kali dan selalu gagal. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani akhirnya buka suara soal hubungannya dengan pria yang selama ini diduga adalah Rizky Irmansyah. Sebelumnya Nikita Mirzani sempat memamerkan kedekatannya dengan ajudan Prabowo Subianto tersebut lewat beberapa foto di akun Instagramnya. Kemudian Nikita Mirzani mendadak menghapus semua foto dengan Rizky Irmansyah sehingga menimbulkan dugaan keduanya sudah putus. Nikita Mirzani pun curhat bahwa beberapa bulan ke belakang telah menjalani kehidupan yang sangat tidak terduga. Bukan karena kebahagiaan, namun Nikita Mirzani malah harus menanggung rasa sakit hati lagi yang mengacak-acak kesehatan mentalnya. Kemudian Nikita Mirzani menuliskan nama Rizky Irmansyah dalam inisial yang diakui pernah dicintai olehnya. Tapi alih-alih membuat hidup Nikita Mirzani jadi berwarna, Rizky Irmansyah justru diduga telah melakukan kekerasan terhadap Nikita Mirzani. Kini Nikita Mirzani tidak mau ambil diam dan akan membiarkan publik mengetahui bagaimana tabiat asli Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani mengaku telah menahan semua rahasia ini sendirian, tapi kini ia sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang didapatkan. Nikita Mirzani yakin ada banyak orang di luar sana yang meragukan pernyataannya ini, mengingat Rizky Irmansyah mempunyai reputasi yang sangat baik apalagi dengan pangkatnya. Namun Nikita Mirzani mengaku punya bukti dari apa yang ia ungkapkan ini agar semua orang bisa mempercayai dirinya. Juga merusak fisik kita, ya harus berani menyudahi gitu. Coba kalian baca lagi yang betul gitu, pahami ya, jangan dikit-dikit tuh kan kumat, tuh kan tantrum. Saya tidak akan tantrum, saya tidak akan kumat. 2 tahun saya sudah bertahan dengan Nikita Mirzani yang sekarang. Tidak akan saya rusak dengan apapun ya. Jadi kalian harus ngerti itu. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya juga orangnya nggak terlalu ngerti dengan bahasa Inggris sih, masih belajar gitu. Makanya saya bikin caption itu 3 hari baru jadi. Jangan salah kaprah, jangan salah arti gitu. Karena saya yakin betul di luar sana banyak sekali perempuan lebih memilih bertahan karena takut tidak bisa dapat lagi. Misalkan laki-laki yang seperti makannya buat perempuan ya, supaya kalian berani mengambil sikap. Kalian juga jangan bergantung hidupnya dengan laki-laki. Jadi aku cuma mau berpesan satu saja untuk para perempuan di Indonesia ini ya, kalian harus punya pekerjaan. Pertama, jangan jadi perempuan pengangguran yang cuman mengharapkan dibiayai oleh laki-laki. Kalian harus independen, kalian harus punya penghasilan sendiri, kalian harus bisa memperkaya diri sendiri supaya tidak bergantung dengan laki-laki. Jadi kalau kalian ditindas, disakiti, apalagi soal mental, karena mental itu menyangkut banyak sekali kalau mental kita yang sudah kena itu kan mengganggu banyak sekali urusan gitu. Jadi kalian harus berani ngambil sikap, harus berani mengambil keputusan gitu. Karena ternyata setelah saya pelajari dan setelah saya baca ya, banyak sekali perempuan Indonesia bertahan sama laki-laki yang kasar, entah itu dari mulut, entah itu dari kelakuan, entah itu dari fisik gitu. Kalian jangan bertahan dengan hubungan yang seperti itu, karena cinta itu, love is doesn't hurt, you know. Jadi kalau udah begitu jangan, ya itu aja. Jadi jangan dikit-dikit bilang saya kumat, saya tantrum. Tidak. Kalau tantrum atau kumat saya tidak mungkin begini gitu ya. Itu caption saya, itu untuk menjaga diri saya dan untuk menyemangati kalian semua di luar sana bahwa kalian tidak sendiri gitu. Jadi kalau kalian punya hubungan yang seperti itu, ya kalian harus
mulai membentengi diri kalian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mengejutkan lagi nih postingan terakhir Nikita Mirzani. Ada apa nih ibu? Kabarnya nih ya, dengar rumor-rumor katanya Nikita Mirzani udah nggak berhubungan lagi sama bapak yang ono. Yuk kita lihat nih postingan terakhir dia. Tuh ada captionnya kayak gini tuh, kamu baca sendiri dah. Rada ketar-ketir ya kalau udah pisah sama yang ono nih, Nikita Mirzani balik lagi ke setelan pabriknya. By the way nih ya, aku bukan sok pintar menilai orang, cuman yang aku lihat nih dari sosok Nikita Mirzani itu kan orang yang terlihat wanita tegar gitu kan, wanita yang bisa berdiri di kaki dia sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya dia itu rapuh, tau gak sih? Kelihatannya itu kayak fine-fine aja, masih bisa ketawa hahaha hihi. Tapi sebenarnya dia tuh butuh sosok laki-laki yang memang benar-benar bisa menjadi sandaran gitu loh. Paham gak sih maksud aku guys? Makanya nih, Nikita itu kalau udah jatuh cinta itu bucin banget ya. Tuh kalau menurut aku, nggak tahu deh kalau menurut kalian. By the way, sebelum tidur kamu pakai ini biar kulit ketiakmu putih mulus. Aduh guys, ada kabar yang menyedihkan yang datang dari Kaniki, di mana dia itu diduga sudah putus dengan Mas RI alias Rizko, ya, inisialnya Rizko, ajudannya Pak Prabowo. Kabarkan dia itu pernah putus, dan terlihat juga dari unggahan Kak Nikita itu kalau dia pernah sempat mengalami yang namanya kekerasan baik mental maupun fisik dari sang pacar. Tapi entah si Mas ini orangnya entah yang mana, nggak tahu juga. Yang pastinya mereka tuh sudah putus. Sayang banget ya. Padahal hubungan mereka tuh baru seusia jagung. Ini kayak ada harapan sebagai netizen, ada juga pendukung hubungan mereka itu berlanjut ke jenjang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan ini unggahan terakhir Kak Niki di akun IG-nya. Dalam beberapa bulan terakhir saya telah melakukan perjalanan yang tidak pernah saya duga, yang ditandai dengan rasa sakit dan ketahanan. Ini adalah cerita yang saya terpaksa harus berbagi. Sudah terlalu lama aku menanggung beban tindakannya dalam diam, takut penghakiman atau tidak percaya. Tapi tidak ada lagi kesunyianku berakhir di sini, digantikan dengan tekad untuk mengatakan kebenaran. Bagi mereka yang mungkin meragukan atau mempertanyakan kisah saya, ketahuilah ini saya punya bukti-bukti berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa saya ucapkan. Tapi aku memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan kata-kata. Sebaiknya saya fokus pada penyembuhan dan pembangunan kembali hidup saya. Sepertinya di sini Kak Niki itu mencari aman ya untuk dirinya, karena diketahui ya, kita ketahui semua ini cowoknya itu orang-orang termasuk orang yang penting juga ya, takutnya nanti dia diapa-apain gitu. Jadi Kak Niki di sini memilih untuk diam, apalagi di sini posisinya single parent, perempuan lagi gitu ya kan. Jadi lebih baik diam aja sih menurut aku ya. Dan ini baru dugaan ya guys, entah siapa cowok yang dimaksud, nggak tahu juga sih orangnya. Saya kira beberapa hari ini kan FYP banget tuh tentang storynya Nikita Mirzani yang menceritakan kegalauan hatinya tentang hubungannya dengan seseorang yang bernama RI. Saya pikir itu saya mencari-cari di mana sih bisa memastikan bahwa memang story itu berhubungan dengan percintaan Nikita Mirzani dengan si RI ini. Si RI ini juga saya nggak kenal siapa, katanya sih ajudannya atau apalah, whatever lah ya kan. Kalau dilihat-lihat sih memang sepertinya Nikita Mirzani ini ya sepertinya loh, ini menurut saya loh ya, ditakdirkan Tuhan untuk selalu gagal dalam percintaan. Mungkin ada sesuatu dulu waktu dia di dalam kandungan atau diciptakan Tuhan, itu mungkin sudah disuratkan sama Tuhan dia bakal sukses secara duniawi, bakal sukses secara materi, bakal sukses secara karir, tetapi dia kayaknya bakal gagal terus menerus di dalam percintaan. Ini adalah percintaannya yang kesekian kali yang gagal, di mana dia juga sudah menikah 3 kali dan selalu
gagal. Jadi mungkin tidak semua, makanya ada ungkapan mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan menurut saya Nikita Mirzani adalah salah satu contoh dari ungkapan itu, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalaupun kita melihat Nikita Mirzani bergelimangan harta, bergelimangan kemewahan, barang-barang branded, rumah di sana sini, karirnya bagus, YouTube-nya bagus, dia konten-kontennya banyak, konten makan, konten dia bersedekah, konten dia bersama anak-anak terlantar, itu sukses. Tetapi secara pribadi dia dalam percintaan selalu gagal. Itulah mungkin digariskan Tuhan agar Nikita Mirzani benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain dia gagal dalam percintaan, Nikita Mirzani juga masih berselisih dengan anaknya. Tetapi kalau saya pribadi sih berharap semoga ada titik temu antara Nikita dengan anak sulungnya itu, sehingga kegagalan Nikita Mirzani tidak terlalu memberatkan pikiran dan jiwanya. Karena kalau kegagalan cinta, kegagalan asmara, saya rasa setiap orang pasti mengalami. Tetapi kalau kegagalan mendidik anak atau menjadi orang tua kepada anak, itu menjadi beban yang sangat besar untuk diri kita sendiri. Untuk Nikita Mirzani, kalaupun memang benar-benar sudah putus dengan RI dan jodohnya hanya sampai di situ, ya sudah. Masih banyak kok cowok-cowok di luar sana, masih banyak. Kalau memang orang lokal sudah nggak memungkinkan, cari orang Asia, orang Jepang. Dulu kan juga pernah bersuamikan orang Jepang toh, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, orang Thailand, ya. Kalau sudah bosan dengan orang-orang Eropa, ya cobalah dengan orang-orang Asia. Saya rasa orang Thailand, orang Hong Kong, masih ada kok yang baik. Gitu ya Mbak Nikita Mirzani. Semoga tetap semangat dan terus berkarya. Bye-bye.